Suatu karya seperti esai, makalah, karya tulis memerlukan fakta dan data-data untuk mendukung suatu argumen atau opini. Oleh sebab itu, kualitas dari suatu fakta dan data yang digunakan sangat menentukan kualitas dari karya kamu. Kumpulan dari fakta dan data yang dapat berupa teori ataupun hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan bacaan sering disebut sebagai literatur. Jika data atau informasi yang kamu gunakan adalah informasi yang tidak berkualitas, maka karya kamu yang dihasilkan juga tidak akan berkualitas. Inovasi yang kamu tawarkan menjadi tidak berguna karena tidak bisa didukung dengan fakta dan data yang kuat. Oleh sebab itu, hati-hati dalam memilih fakta dan data untuk membuat sebuah karya. Bagaimana caranya mengetahui literatur ilmiah yang bagus? Berikut adalah beberapa kriterianya. Yang pertama, literatur yang kamu gunakan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian, literatur yang kamu gunakan harus menunjukkan data yang konsisten, meskipun dari sumber yang berbeda-beda. Kemudian, literatur yang kamu gunakan harus masuk akal dan memiliki hubungan dengan topik yang dibahas. Hindari menggunakan literatur yang dipaksakan, yang sebenarnya tidak sesuai dengan topik atau masalah yang dibahas. Setelah kamu mengetahui ciri-ciri literatur yang baik digunakan dalam membuat sebuah karya, maka kamu perlu memahami jenis-jenis literatur yang ada. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, buku. Biasanya buku digunakan sebagai sumber teori-teori atau konsep-konsep. Sumber yang menyediakan buku elektronik secara gratis dapat diakses di Google Book. Kedua, jurnal. Jurnal merupakan jenis literatur yang biasanya menyajikan hasil-hasil penelitian. Literatur dalam jurnal biasanya lebih update dibandingkan dengan literatur jenis lainnya. Hal ini menyebabkan informasi yang tersedia pada jurnal menjadi lebih valid dan reliable. Meskipun demikian, terdapat beberapa jurnal yang tidak berkualitas, sehingga perlu hati-hati untuk memilih sebuah jurnal. Beberapa jurnal yang bagus dapat dicari melalui Google Scholar. Yang ketiga, laporan penelitian. Berbeda dengan jurnal yang sudah melewati proses seleksi dan penilaian yang ketat sebelum dipublikasikan, laporan penelitian biasanya ada yang sudah dipublikasikan secara luas, tetapi ada juga yang masih belum dipublikasikan. Biasanya laporan penelitian dapat diakses melalui website dari lembaga pemerintah maupun universitas. Yang keempat, skripsi, tesis, atau disertasi. Skripsi, tesis, atau disertasi hampir sama dengan laporan penelitian, tetapi biasanya lebih komprehensif dan spesifik pada topik tertentu. Jenis literatur ini juga biasanya ada yang sudah dipublikasikan dan ada yang belum. Jika kamu mahasiswa, kamu bisa mengakses skripsi, tesis, ataupun disertasi pada perpustakaan yang ada di masing-masing kampus. Yang kelima yaitu database. Database atau basis data adalah kumpulan dari data-data yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Database biasanya menyajikan data dalam jumlah yang banyak dan juga beragam, seperti hasil survei atau sensus kependudukan. Di Indonesia, salah satu lembaga yang biasa mengeluarkan database untuk keperluan penelitian maupun keperluan penulisan suatu karya adalah Badan Pusat Statistik melalui website w.bps.go.id. Yang keenam yaitu internet. Tidak diragukan lagi, internet saat ini juga menjadi sumber informasi yang mudah untuk diakses.
Kamu bisa mencari berita secara daring di internet untuk memperoleh fakta-fakta atau data-data pendukung dalam pembuatan karyamu. Internet ini juga memungkinkan kamu untuk memperoleh informasi terkait suatu peristiwa di belahan dunia manapun. Meskipun demikian, informasi di internet juga tidak semuanya benar. Oleh sebab itu, maka sangat direkomendasikan agar kamu menggunakan kriteria valid, reliable, dan logis dalam menilai sebuah informasi yang kamu peroleh di internet. Yang ketujuh adalah daftar rujukan. Daftar rujukan atau daftar pustaka biasanya sering kamu temukan pada bagian akhir sebuah buku, artikel atau jurnal, ataupun laporan penelitian. Biasanya daftar rujukan yang disajikan oleh penulis tersebut sangat relevan dan terkait dengan masalah atau isu yang sedang dibahas dalam tulisan tersebut. Agar kamu memperoleh informasi yang lebih jelas dan lengkap, maka kamu dapat menelusuri sumber-sumber informasi yang tersedia pada daftar rujukan. Biasanya informasi yang kamu peroleh akan menjadi lengkap, sehingga pemahamanmu akan bertambah. Yang kedelapan, ensiklopedia. Ensiklopedia adalah salah satu jenis literatur yang menyajikan uraian atau keterangan dari suatu hal dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan biasanya tersusun menurut abjad atau tema. Ensiklopedia tersedia dalam bentuk cetak maupun secara daring. Yang kesembilan, buku pedoman. Berbeda dengan buku secara umum, buku pedoman menyajikan informasi yang lebih spesifik terkait dengan pedoman, panduan, atau tata cara dalam melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Buku pedoman dapat kamu gunakan sebagai literatur dalam pembuatan sebuah karya. Contoh buku pedoman adalah pedoman penanganan gawat darurat di rumah sakit, pedoman memasak, pedoman menanam secara hidroponik, dan pedoman lainnya. Yang ke-10, peta. Peta juga dapat digunakan sebagai literatur dalam pembuatan sebuah karya. Pada peta, kamu dapat memperoleh informasi geografis, kependudukan, hingga peta sebaran penyakit dan daerah rawan bencana. Peta juga tersedia secara tertulis maupun secara digital. Yang ke-11, koran atau majalah. Koran atau surat kabar serta majalah juga dapat kamu gunakan sebagai referensi dalam pembuatan sebuah karya. Khusus untuk koran dan majalah, kamu dapat memperoleh informasi tentang isu terkini yang terjadi di masyarakat dan sedang hangat dibicarakan. Selain itu, kamu juga bisa memperoleh informasi tentang tren perilaku yang terjadi di masyarakat melalui koran maupun majalah. Yang ke-12, dokumen pemerintah. Dokumen pemerintah dapat berupa laporan resmi dari pemerintah, kumpulan peraturan dan perundang-undangan, serta press release atau keterangan resmi dari pemerintah. Khusus untuk literatur dari dokumen pemerintah akan memberikan kekuatan secara hukum terkait dengan alasan mengapa argumen yang kamu ajukan benar dan juga kuat. Yang ke-13, proceeding seminar. Proceeding seminar adalah materi yang disampaikan dalam suatu pertemuan atau seminar ilmiah. Proceeding mirip dengan jurnal, tetapi lebih sederhana dan berisi inti dari hasil penelitian. Kamu dapat menggunakan proceeding dari seminar untuk dijadikan literatur untuk mendukung argumen dalam esai yang kamu buat. Yang ke-14, video atau film dokumenter. Video serta film dokumenter juga bisa kamu jadikan sebagai referensi untuk mendukung karya yang kamu buat. Cuplikan siaran berita hingga video yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah juga dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumen yang kamu ajukan dalam sebuah karya. Biasanya, video maupun cuplikan film dokumenter ini sangat bermanfaat jika ditampilkan saat presentasi kegiatan ataupun presentasi lomba. Yang ke-15, musik atau rekaman suara. Musik serta rekaman suara berupa hasil wawancara juga bisa kamu gunakan
untuk mendukung argumen serta gagasanmu dalam sebuah karya. Jika kamu menggunakan musik atau rekaman suara hasil wawancara, maka kamu perlu membuat transkrip berupa salinan secara tertulis terkait dengan isi lirik musik maupun rekaman suara wawancara yang ada. Hal ini sangat penting dilakukan agar memudahkan pembaca dalam memahami fakta yang kamu gunakan dalam mendukung karyamu. Yang ke-16, foto atau gambar. Foto atau gambar juga bisa kamu gunakan sebagai fakta pendukung dari argumen atau ide yang kamu ajukan dalam sebuah karya. Hal ini sangat lumrah dilakukan, terutama untuk membantu pembaca karya agar mudah memahami inovasi yang kamu tawarkan. Foto atau gambar ini bisa kamu peroleh dari sumber lain, seperti internet, maupun hasil observasi secara langsung yang kamu lakukan. Selain itu, menggunakan gambar atau foto sebagai ilustrasi juga dapat membuat karyamu menjadi lebih menarik.